Loh, katanya baterainya tahan 6 hari. Loh, ini dikasih cuma segini. Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Nah, minggu kemarin gue udah unboxing dan full review dari si Xiaomi Redmi Band 2 ini, yang merupakan smart band terbaru dari Xiaomi. Yang dimana selling point dari si Redmi Band 2 ini adalah fiturnya yang lengkap banget di harganya yang sangat ramah di kantong, yaitu cuma di 300 ribuan. Setelah seminggu gue main barengan sama si Xiaomi Redmi Band 2 ini, gue menemukan ada beberapa plus dan minus yang gue rasa layak untuk gue angkat di video ini. Oke, sebelum masuk ke konten utamanya, gue mau ngajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya dan nyalain notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang akan gue upload setiap minggunya. Oke, inilah dia hal-hal yang gue suka dan gue gak suka dari Redmi Band 2. Oke, yang pertama adalah prosesornya yang super ngebut. Seperti yang gue bilang di video reviewnya, prosesor yang dipasangkan di Xiaomi Redmi Band 2 ini tuh bener-bener ngebut banget. Gue nggak pernah ngerasain lag atau miss pas gue navigasi menu di Redmi Band 2 yang merupakan poin plus yang gue suka banget. Ketidakhadiran button di Xiaomi Redmi Band 2 ini nggak jadi masalah sama sekali karena navigasinya itu udah pasti cepat dan akurat. Biasanya kan penyakit smart band budget friendly, kalau dia nggak ada button, stres banget kalau kita mau balik ke home karena navigasinya bisa hit and miss. Tapi hal tersebut sama sekali nggak jadi masalah di Xiaomi Redmi Band 2. Good job. Di Xiaomi Redmi Band 2, dia nggak cuma mikirin kecepatan prosesor, tapi dia juga mikirin keamanan dan privacy dari si penggunanya. Yes, Xiaomi nyediain fitur PIN untuk si Redmi Band 2 ini yang bisa kalian temukan dengan mudah di setting. Habis itu kalian tinggal masukin aja 6 digit kode yang kalian mau jadi PIN kalian. Dan dia bakalan minta kalian masukin sekali lagi untuk konfirmasi. Nah, yang keren dan menurut gue berguna banget dari fitur PIN ini adalah setiap message yang masuk ke Redmi Band 2, dia akan di-hide atau di-private sama si Redmi Band 2 sampai kalian buka PIN-nya. Jadi dia cuma kelihatan ada unread message, nggak kelihatan kontennya apa. Fitur ini tentunya berguna banget buat gua menangkal orang-orang kepo yang ada di public transport atau di public place in general. Custom watch face pun nggak ketinggalan dipasangkan di Redmi Band 2. Dan berbeda dengan custom watch face yang disediakan oleh smartwatch atau smart band lainnya, si Redmi Band 2 nyediain 5 style buat si custom watch face-nya. Jadi yang kalian perlu lakukan tinggal pilih style yang kalian mau, ganti background-nya, terus apply. Oke, tadi gue udah ngebahas hal-hal yang gue suka dari si Redmi Band 2. Nah, sekarang gue bakal bring up hal-hal apa aja yang gue nggak suka dari Redmi Band 2 yang ternyata lumayan banyak. Yang pertama adalah watch face slotnya yang cuma ada 3. Ini yang menurut gue paling parah karena kita cuma dikasih 3 slot watch face, yang dimana dari 3 tersebut cuma 1 yang bisa diganti-ganti. Hal ini tentunya sangat gue sayangkan mengingat dia pilihan watch face di aplikasinya tuh ada lebih dari 100 watch faces. Udah gitu yang memperparah fitur ini adalah kalau misalkan kalian mau sync watch face baru, kalian harus delete dulu yang lama biar kalian bisa masukin. Kalau enggak dia bakal bilang watch face slotnya full. Berikutnya adalah battery life-nya yang jauh di bawah klaim. Di video reviewnya, gue udah janjiin ke kalian bahwa gue akan kasih updatean mengenai kualitas baterai dari Redmi Band 2. Dan di video ini gue bilang kualitas baterainya itu parah. Ya sebenarnya nggak parah-parah amat kalau misalkan dia ngeklaimnya nggak setinggi itu. Dia klaim bahwa baterainya itu bisa tahan 14 hari dengan pemakaian normal atau standby dan 6 hari dengan heavy use kalau kalian konekin ke smartphone-nya. Tapi waktu itu gue coba ngecharge sampai 100% dan gue diemin aja nih tanpa gue konekkan ke smartphone gue, baterainya turun ke 80% hanya dalam 1,5 hari. Abis itu gue konekin ke smartphone gue dan gue pengen lihat ketahanan baterainya pas heavy use itu kayak gimana sih. Dan alhasil baterainya itu turun ke 14% hanya dalam waktu 2 hari, yang dimana ini jauh banget dari klaim dia yang bilang 6 hari bisa tahan kalau misalkan heavy use. Jadi overall kualitas baterai dari si Redmi Band 2 ini menurut gua agak mengkhawatirkan, khususnya buat gua yang suka traveling. Oke, vibration untuk notifikasi di smart band itu sangat penting buat gua karena gue suka banget ninggalin smartphone gua di ruangan yang satu, sedangkan gua berada di ruangan yang lain. Terus buat olahraga, gue suka banget jalan atau lari, yang dimana kalau smartphone gua taruh di kantong, itu getarannya pasti nggak berasa. Jadi gue bener-bener rely heavily sama getaran yang ada di smart band atau smartwatch yang lagi gue pakai.
Dan gue jujur agak kecewa karena vibration untuk message di Redmi Band 2 itu udah pelan, bentar. Jadi getarannya itu instead of der gitu, dia cuma der. Kayak siapa yang berasa main kalau gue lagi jalan atau lari. Kalau telepon dia masih aman karena dia getaran dernya itu berulang-ulang. Jadi gue nggak akan miss telepon, tapi kalau SMS gue sering banget miss. Berikutnya adalah notifikasinya yang rada delay. Hal ini sebenarnya nggak jadi masalah banget karena biasanya kita cuma lihat notifikasi dari smartband-nya. Kalau misalkan penting dan harus dibales, baru kita keluarin smartphone. Cuma menurut gue rasanya aneh aja kalau misalkan smartphone gue getar duluan dan 2-3 detik kemudian baru si smartband-nya getar. Ya mungkin ini karena gue rewel aja sih dan picky orangnya. Tapi kalau misalkan gue lagi di kantor nih, sunyi, senyap, tiba-tiba smartphone gue getar duluan, terus 2-3 detik baru si band yang getar, agak annoying, man. Tapi kalau misalkan kalian nggak masalah sama itu, it's not a cons. Oke, itu tadi adalah hal yang gue suka dan gue nggak suka dari Xiaomi Redmi Band 2. Apakah gue masih ngerekomendasiin si Redmi Band 2 ini buat kalian beli? Gue galau. Karena buat gue pribadi, minus-minus yang gue bahas di atas itu lumayan krusial untuk keseharian gue. Apalagi dengan ketahanan baterainya yang benar-benar di luar dugaan untuk sebuah smartband. Gue jujur nggak tahu apakah unit yang gue dapet ini adalah unit yang faulty dari pabrikannya atau emang ketahanan baterainya ya kurang aja. Tapi jujur dengan ketahanan baterainya yang sekarang, gue worry banget kalau misalkan gue harus bawa si Redmi Band 2 ini untuk travel. Selain itu, overall menurut gue si Xiaomi Redmi Band 2 ini lumayan oke. Prosesornya ngebut banget, watch face-nya banyak, fiturnya lengkap, dan sport-sportnya yang ada 30 biji ngebuat dia jadi bisa bersaing kalau misalkan dibandingin dengan smartwatch atau smartband lainnya. Gue harap sharing gue kali ini bisa membantu kalian menentukan apakah kalian mau beli atau enggak si Redmi Band 2. Alright, dan buat teman-teman yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. Last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you in the next video.